Halo guys, jadi kali ini aku mau cerita tentang gimana perjalanan aku menuju ke Laos lewat bordernya Thailand dari Bangkok. Jadi ini kita ambil night train gitu ya, atau kereta ekonomi, kelas ekonomi kayak gini. Jadi kursinya tegak gitu ya, selama kurang lebih perjalanannya sekitar 14 jam gitu dari kota Bangkok ke Nong Khai. Nah, selanjutnya dari Nong Khai itu nanti kita akan masih nyambung lagi dengan bus. Nah, selama perjalanan kereta ini karena aku ambilnya kereta malam gitu, jadi nanti kita akan tibanya itu di Nong Khai sekitar pagi atau subuh, sekitar jam 5 subuh. Jadi ini perjalanannya kita bisa menikmati sunrise walaupun memang keretanya kereta ekonomi dan bisa dibilang cukup jadul gitu ya. Jadi akan nyampur dengan semua jenis penumpang begitu ya, dan juga banyak orang nanti yang jualan di dalam keretanya dan lain sebagainya. Tapi view di perjalanannya itu cantik banget. Nah, selanjutnya ini kita udah sampai di stasiun Nongkai. Stasiunnya nggak begitu rame, kecil aja. Nah, dari stasiun ini kita bisa jalan kaki, atau mungkin kalau misalnya kalian bawa bawaan yang cukup banyak, bisa naik tuk-tuk juga untuk sampai ke perbatasan atau imigrasinya Thailand buat keluar dari Thailandnya begitu. Nah, sampai sini udah nggak boleh ngerekam video lagi ya. Nah, kalau misalnya udah lewat si imigrasinya, nanti kita bisa lanjut naik bus untuk bisa ke kota atau ke perbatasan Vientiane. Nah, dari Vientiane ini kita bisa ngisi visa on arrival gitu ya. Lalu setelah kita melewati perbatasan ini, kita bisa naik bus sampai ke kotanya. Nah, begitu sampai kota, aku langsung makan karena lapar semalaman. Oke, kembali lagi di kontennya. Jadi aku pesan mie beef noodle gitu, dan aku nggak expect akan segede ini. Lihat, ini mukaku, ini kepala aku, ini mangkoknya segede gini. Lebih ke kayak baskom ya, gede banget gitu. Mana aku pesan 3 menu lagi, pesan ini, udah gitu aku pesan baguette juga, sama ada dessert juga gitu. Nggak tahu deh mau habisinnya gimana gitu. Ini kayak segede ini. Oh, wow. Ini kuahnya enak sih, anget. Hmm. Kayak gitu dia pakai mie-nya yang gede-gede gitu. Nih, mie yang tebel gini. Padahal kalau di fotonya mie kecil, tapi nggak apa-apa, enak kok. Jadi dimaafkan. Ini yang aku pesen guys tuh, semeja penuh. Ini tangan aku tuh, ini mangkoknya segede gini, kebayang nggak? Ini segede baskom. Kayak gitu, ini ada pisang dan kopi. Udah gitu ini kayak apa ya tadi, lupa namanya gitu. Jadi ini aku akan menghabiskannya sendiri. Setelah selesai makan, udah gitu aku lanjut check-in ke hotel dan istirahat sebentar, nyimpan barangku, lalu aku jalan-jalan di kotanya. Setelah itu, aku memutuskan untuk menikmati sunset di Mekong River. Nah, Mekong River ini adalah salah satu sungai yang sangat besar dan menyambungkan antara Thailand, Laos dan juga Cambodia. Nah, ini ada kayak night market gitu di next to the rivernya. Nah, di hari selanjutnya ini aku akan naik kereta menuju ke kota Phang Vieng. Nah, dari kota Vientiane ke Phang Vieng ini jaraknya nggak begitu jauh, karena kita juga naik keretanya cepat. Jadi ini membutuhkan perjalanan sekitar kurang lebih 1 jam gitu ya. Ini kondisi dalam keretanya hampir sama kayak kereta cepat atau wush dari Jakarta ke Bandung. Nah, perjalanan dari Vientiane ke Phang Vieng ini
kita bisa menikmati view-nya, ini cantik banget begitu ya. Kita bisa lihat bukit-bukit, gunung dan juga sungai gitu dari perjalanan ini. Nah, kira-kira apa aja sih yang akan aku lakukan dan apa aja yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita mengunjungi si kota Fangfieng ini. Nah, Fangfieng ini sebetulnya lumayan terkenal dengan wisata alamnya. Jadi kalau misalnya kalian suka outdoor activity kayak kayak, tubing, atau misalnya cuma kayak berenang aja di sungai atau main ATV dan lain sebagainya, pokoknya yang berhubungan dengan alam, aku rasa kalian bisa coba untuk datang dan mengunjungi kota Fangfieng ini. Nah, di Fangfieng nantinya aku akan coba main kayak, udah gitu mau main water tubing juga. Selain itu aku juga akan mengunjungi kayak cave gitu. Sekarang aku lagi siap-siap untuk jalan menuju ke aktivitas yang akan aku lakukan, yaitu kayak. Nah, di sini aku kira kayakingnya itu akan kayak fun activities gitu, which is it is fun. Tapi ternyata kayakingnya itu jaraknya adalah sekitar 10 kilometer. Yang mana itu sangat-sangat jauh dan melelahkan ya. Jadi aku berasa kayak beneran kayak atlet kayak gitu. Dan ini arus sungainya juga lumayan cukup deras nih, kayak sekarang aja aku nggak ngerti kenapa kayak aku tuh kayak selalu mencong-mencong miring gitu nggak bisa jalan lurus. Mungkin ini karena arusnya juga lumayan tinggi. Udah gitu di satu kayak ini isinya kan untuk 2 orang. Aku nggak jago dan nggak bisa kayak mengatur si kayaknya ini. Udah gitu partner aku juga bisa dibilang dia cukup lansia, jadi dia juga cukup kesulitan. Jadi kita berdua ini cukup kesulitan. But still ini aktivitas yang sangat-sangat fun. Udah gitu ini view-nya juga cantik banget. Tebing-tebing tinggi ini kalau misalnya kalian bisa lihat, si pemandunya atau guide-nya aku juga cerita tebing-tebing tinggi ini dulunya begitu ya, kayak ratusan tahun lalu ini adalah di bawah laut begitu. Jadi tebing-tebing yang kalian lihat saat ini itu dulunya adalah ada di dasar laut. Iya. Oke, Kalau Pak misalnya Rudi. kalian pernah tahu atau mungkin pernah dengar dan ngikutin tentang Big Oke. Bang Theory, nah ini mungkin sedikit relevan karena tebing-tebing ini Go to the left, okay? terbentuknya That's the itu rock. di ribuan Okay, tahun okay. lalu gitu ya, sebelumnya dia ada di dasar laut begitu. Okay, to the Nah, right ini kalian side. bisa dengar sendiri ya, aku sangat-sangat kerepotan untuk mengatur si kayaknya ini supaya nggak terbalik karena ini harusnya cukup deras gitu. Iya. Nah, selanjutnya aktivitas yang akan aku lakukan setelah main kayak yaitu adalah aku akan jalan menuju ke salah satu cave yang cukup terkenal di Laos ini, dan hampir semua turis kayaknya mengunjungi Laos khususnya Phang pasti akan menyempatkan waktunya itu untuk mengunjungi si cave ini. Nah, di dalam cave-nya itu memang sudah ada lampunya begitu ya, jadi enggak yang gelap total gitu. Jadi ini lumayan untuk kita jalannya juga sudah dibuatkan kayak jalan gitu, jadi enggak terjal banget. Udah ada lampu-lampunya juga, udah ada hand railnya juga. Nah, tapi kita memang harus tetap hati-hati karena ada stalaktit yang lumayan cukup tajam begitu ya. Dan selanjutnya juga semakin kita jalan ke dalam itu semakin narrow atau semakin sempit gitu jalannya.
Mind your head. We're gonna go up here. Wow. Crawling inside a cave. So amazing. Oh my god. So we literally inside a cave now. Oh, careful. Mind your head. Watch out, guys. Mind your head. So we're crawling inside the cave now. Oh. Nah, aktivitas yang akan aku lakukan selanjutnya ini adalah kita main water tubing untuk masuk ke dalam cave-nya. Let's get soaked. Let's get soaked into water. I'm gonna go inside the cave. Lot of fish? Are you gonna do like fish massage for free? Kira-kira di dalam cave ini ada apa aja dan di dalamnya itu kayak apa sih kelihatannya. Nah, begitu kita masuk ke dalam cave ini, kita harus memastikan bahwa kita tetap harus pegangan ke tali-tali yang ada di pinggiran cave ini supaya kita tetap aman dan jangan sampai hilang atau ke bawah arus. Karena kalau misalnya di cave yang sebelumnya itu udah ada lampunya, kalau misalnya di dalam cave ini itu gelap total, jadi kita cuma ngandelin headlamp yang kita pakai di kepala kita. Nah, ini memang di dalam guanya itu cantik banget gitu ya, tapi kita tetap harus hati-hati. Selanjutnya setelah aku kembali dari cave-nya itu kita lanjut ke Blue Lagoon. Jadi di sini memang kalau misalnya kalian mau berenang santai begitu ya, sama keluarga juga sebetulnya ini bisa gitu ya. Kalau misalnya kalian mau coba lompat tuh dari atas itu juga boleh. Tapi kalau misalnya kalian mau duduk-duduk santai atau berenang santai juga boleh banget. Di sini juga kayak ada zip line gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau coba zip line-nya juga bisa. Nah, ini udah hampir sore menuju maghrib. Jadi ini kita akan melakukan perjalanan kembali ke kota Phang Vieng-nya untuk kembali ke hotel. Nah, kalau misalnya kalian nggak akan nginep di Phang Vieng juga bisa. Jadi ini kalian bisa melakukan semuanya ini di dalam 1 hari penuh atau kalian melakukan day trip. Nah, di sini kita bisa menikmati sunset. Jadi setelah melakukan aktivitas kayak kayak, water tubing, berenang dan lain sebagainya, di sini kita bisa lihat sunset yang ada di Phang Vieng. Ini cantik banget gitu. Setelah dari sini kita harus menempuh perjalanan lagi ke kota Phang Vieng-nya. Nah, kalau aku di sini setelah dari sini aku itu langsung lanjut menuju ke stasiun kereta cepatnya tadi itu untuk kembali lagi ke Vientiane. Jadi trip ini sangat bisa dilakukan dalam waktu 1 hari ya. Nah, perjalanannya ini kita disuguhkan dengan view yang cantik banget. Kita bisa lihat di sini balon udara. Ini hampir sama yang ada di Turki ya. Mungkin kalau misalnya kalian mau hemat budget begitu ya, belum bisa ke Turki, ke Kapadokia, mungkin kalian bisa coba ke yang dekat dulu di Laos, di Phang Vieng. Ini kita bisa coba juga untuk balon udaranya. During sunset kita bisa menikmati sunset sambil naik balon udara, atau misalnya kalian gak mau naik balon udaranya, cukup kayak aku aja di sini. Kita bisa melihat dari bawah pemandangannya, sunsetnya dengan balon udaranya. Ini cantik banget. Sebenarnya aku emang stay nggak begitu lama di Phang Vieng, tapi sangat-sangat memorable. Setelah ini aku akan kembali lagi ke Vientiane
Dari Vientiane aku akan lanjut naik kereta kembali lagi dengan rute yang sama dari Nong Khai untuk kembali ke kota Bangkok.